situasi dia dengan kita bisa jadi sama, pendidikan dia bisa jadi beda, pengalaman dia dengan kita bisa jadi nggak sama. Maka cara menjawab yang aman gimana? Ini yang kami lakukan kemarin. Storytelling. The power of storytelling yang hari ini akan kita pelajari. Kenapa? Karena when you listen the story, whatever your age, ini ke close ya Kak? Enggak, lanjut. Lanjut ya. Oke. The power of storytelling. When you listen to a story, ketika Anda mendengar sebuah kisah, teman-teman, sebuah cerita, whatever your age, berapapun usia Anda, you are transported mentally, Anda dipindahkan secara mental kepada satu waktu dan tempat yang berbeda. Gampangnya gini, teman-teman kalau bicara storytelling itu sama dengan movie ya, sama dengan film. Yang pernah nonton film, kan? Berapa banyak dari Anda yang ketika lihat film itu Anda terlarut gitu. Ikut sedih, senang ikut senang. Bahkan ada yang namanya Van Damme effect. Apa itu Van Damme effect? Habis nonton film action kayaknya sakti banget gitu. Keluar dari bioskop itu jalannya udah beda gini. Kayaknya gue Van Damme-nya gitu kan. Atau yang film-film yang lebih girly, lebih cewek gitu keluar tuh kayaknya kita yang tercantiknya gitu. Kayaknya kitalah orangnya. Kenapa? Karena storytelling baik film ataupun dikisahkan itu akan bisa mentransportasi, memindahkan mental kita ke waktu dan tempat tertentu. Dan ini ternyata teman-teman, storytelling ini banyak sekali research-nya. Di antaranya ada Uri Hesson, seorang profesor of psychology and neuroscience dari Princeton University. Dia menyebutkan bahwa as you hear a story unfold, ketika Anda dengar sebuah kisah diceritakan, your brain waves actually start to synchronize with those of the storyteller. Jadi otak kita akan tersinkronisasi, akan sinkron dengan si pencerita. Artinya, orang akan ikut mau kita, orang akan dekat dengan kita, karena frekuensi otaknya dia akan sama dengan kita ketika kita sedang menceritakan kisah. Dan kalau Anda seorang public speaker, ini kata McClellan, bahwa key function, fungsi utama dari cerita itu adalah membuat Anda itu lebih berkuasa. Dan Anda bisa mengait, creating bonds itu jadi bisa menjalin sebuah ikatan antara orang dengan diri Anda dan negotiating differences. Kalau ada perbedaan, ini kata kuncinya teman-teman, jika saya dan kamu nggak sama, jika kamu protes karena kamu merasa bahwa materi saya ini tuh nggak low banget, ini materi yang minta perusahaan. Padahal ngapain gue ngikut materi ini kalau perusahaan saya akhirnya nggak memberikan saya sebuah apresiasi yang seperti yang saya inginkan, gitu kan? Kan ada perbedaan tuh. Nah, storytelling itu bisa menegosiasi perbedaan. Orang yang protes yang nggak suka dengan Anda, pembeli yang nggak suka dengan kita, ada perbedaan, mau saya ini, mau Anda itu kan. Nah, itu bisa dinegosiasi dengan storytelling, teman-teman. Keren ya. Ini founder of Indigo Talent Development, juga seorang speaker dan executive coach yang melakukan research-nya. Pasti pada makin penasaran, so how? Gimana caranya gitu kan ya? Gimana caranya biar cerita Anda itu jadi powerful? Gimana caranya jawab biar story Anda itu powerful? Nah, sebelum bicara steps-nya, teman-teman, sebelum bicara steps, saya izin share tentang apa yang saya sampaikan kepada peserta training saya, yang waktu itu memang dia ngerasa nggak puas banget dengan perusahaannya, ngerasa bahwa kami itu hanya orang-orang bayaran, yang kami bekerja karena dibayar perusahaan, padahal dianggapnya mereka itu belum tentu sesuai dengan harapan mereka. Setelah ikut training, kami berikan assignment, ada beberapa tugas-tugas yang harus mereka lakukan, dan mereka ngerasanya berat untuk melakukan karena tidak ada apresiasi dari perusahaan, karena atasannya dia ada like and dislike, dan seterusnya. Maka teman-teman, sebelum kita bicara step bagaimana membuat sebuah menjawab pertanyaan dengan sebuah cerita, saya izin menceritakan apa yang saya lakukan waktu itu. Teman-teman, waktu itu jujur saja saya juga sempat deg-degan gitu. Waduh, gimana ya? Ini kalau saya bilang, harusnya atasan Anda juga ikut training. Gitu.
Harusnya atasan Anda juga melakukan ini. Itu kan ngawur banget kan itu. Orang saya dibayarnya bukan untuk para manajer, saya dibayar untuk supervisor dan superintendent. Waktu itu namanya supervisor itu, superintendent itu asisten manajer. Namun ketika saya bilang bahwa semudah misalnya saya bilang, Pak, Bapak masih bekerja di sini, ya silahkan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu ya gampang banget sih ngomong begitu. Pak, jangan sampai Bapak meludah di sumur yang airnya Bapak minum ya. Itu juga gampang banget. Maksudnya apa? Bapak bekerja di perusahaan ini, ada sistem yang nggak Bapak suka, ada atasan yang Bapak nggak suka, itu jangan sampai Bapak itu menjelek-jelekkan perusahaan. Karena nanti nggak berkah, Pak, uang yang Bapak makan. Itu juga nggak banget kan? Itu people knows, orang tahu tentang kata bijak itu, tapi itu nggak menjawab pertanyaan. Intinya itu nggak akan menjawab pertanyaan. Maka yang saya lakukan waktu itu adalah, saya ceritakan kondisi yang saya pernah alami mirip dengan dia. Teman-teman di buku Adaptive Learner saya tuliskan bahwa tahun 2012, itu awal-awal saya kenal Pak Jamil, awal-awal saya ikut di Academy Trainer. Saya waktu itu ikut ada sayembara, ada kompetisi untuk memasarkan dan mentrainingkan materi on dari Pak Jamil. Itu salah satu buku bestsellernya Pak Jamil, pendiri dari Academy Trainer yang sudah cetak ulang sampai 3 kali kayaknya ya, TAIS ya. Luar biasa ini pokoknya buku bestseller. Nah, kami para associate trainer waktu itu ditantang, silahkan trainingkan, kami disertifikasi sama beliau, diajarin caranya, dikasih materinya, dan nanti silahkan dijual bukunya. Mereka yang memberikan training terbanyak jumlah pesertanya dan menjual buku paling banyak, maka berhak untuk bisa satu panggung dengan Pak Jamil Al-Zaini. Teman-teman, 2012 saya langsung menuliskan resolusi tahunan saya adalah saya ingin sepanggung dengan Pak Jamil Al-Zaini, maka jalan yang akan saya tempuh adalah saya harus memenangkan kompetisi ini. Karena tahun sebelumnya, 2011 itu pemenangnya ada Ustadz Alif Kaharudin, beliau dari mana waktu itu ya? Cece, Pak Alif itu dari mana? Pak Cece Ais? Dari Kudus. Makassar, oh ya, terima kasih. Ada yang tahu ya? Ya, Pak Alif Kaharudin, yang pemenang on tahun 2011. Beliau diajak manggung sama Pak Jamil, nggak main-main, manggungnya bukan di Indonesia, tapi sepanggung dengan Pak Jamil di luar negeri. Korea ya waktu itu ya? Korea atau somewhere. Nah, saya bermimpi saya ingin seperti beliau gitu. Akhirnya 2012 saya bekerja keras, semuanya saya lakukan. Kalau teman-teman tahu on itu 4 on. Jadi on pertama itu vision, kamu harus buat visi, kamu harus buat cita-cita. 2 action, kamu harus kejar visi itu dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. On yang ketiga passion, pastikan sesuaikan dengan passionmu. On yang keempat adalah collaboration, berkolaborasilah. Jadi saya sambil mengaplikasikan ilmu di buku on, sambil saya ikut sayembara. Alhamdulillah teman-teman, atas izin Allah, bismillah. 2012 nama saya diumumkan sebagai pemenang. Aku Asma yang Sari, pemenang tahun 2012. Ini ada Mas Dian ya, pasti ingat banget kasus itu. Saya sudah izin Babe Mas untuk mengangkat hal ini. Dan 2012 nama saya terpampang sebagai pemenang. Banyak teman-teman saya mengucapkan selamat. Selamat ya. Begitu dikasih ucapan selamat, yang saya cek adalah paspor saya. Ternyata paspor saya kurang 6 bulan sudah mau expired. Enggak 6 bulan lebih mau expired. Yang saya katakan sama suami saya, sayang alhamdulillah, aku ini menang kompetisi on. Wah selamat ya, suami saya udah tahu apa yang kompetisinya seperti apa. Lalu saya perpanjang paspor itu sebelum waktunya. Saking semangatnya saya, sudah saya perpanjang paspor sambil saya menunggu diajak kemana ya, saya udah mimpi. Semoga ke daerah-daerah yang native-nya adalah Inggris, karena S1 saya sastra Inggris, saya pengen banget nanti bisa ngisi yang pakai bahasa Inggris beneran gitu. Tapi teman-teman, untung nggak bisa diraih. Ternyata di luar kemauan kami, saya tahu juga pasti di luar kemauan Pak Jamil. Akhirnya hadiah itu tidak terwujud. Berkali-kali saya dibilang, Mbak Mayang belum ada ya, belum bisa, ini kayaknya belum jadi. Kita kemarin mau ada tawaran ke Australia, ternyata ada aturan baru. Kita kemarin mau ke Korea, ternyata Korea itu ada aturan baru, yang akhirnya menjadikan kami nggak mungkin untuk berangkat ke luar negeri. Teman-teman pasti tahu rasanya. Ketika sudah terpampang nyata, dan teman-teman sudah bertanya, kapan berangkat, itu sakitnya luar biasa.
Dan saya ngerasa itu hak saya loh. Harusnya gimana kayak orang sudah dijanjikan. Ini seorang public figure loh yang menjanjikan. Ini sudah diupload di media sosial loh. Kok bisa saya nggak dikasih gitu? Kok kayaknya usahanya kayak kurang ya? Saya bilang sama peserta training saya, Pak, persis seperti yang Bapak rasakan, saya juga sempat ngalami kesel banget, Pak. Ngerasa ini atasan saya ini, bos saya kalau boleh dibilang, tidak walk the talk. Tidak memegang apa yang beliau sampaikan. Tidak menjalani apa yang beliau ajarkan, tidak mencontohkan apa yang sudah beliau berikan kepada kami. Dan waktu itu saya punya pilihan, apakah saya akan backfire, saya akan nyerang balik, dengan mungkin saya menulis status di media sosial, tentang ketidakpuasan saya, tentang tidak ditepatinya janji seorang yang followernya banyak, yang gampang banget ibaratnya kalau saya itu mau merusak nama beliau itu gampang banget. Tapi akhirnya saya waktu itu tersadarkan, entah karena apa, waktu itu ada kondisi kecil yang saya alami, saya mengecewakan seseorang. Dan suami saya bilang, ya gimana ya, orang kita kan juga nggak niat begitu. Kalau emang belum rezekinya ya gimana? Orang kita sudah niat baik, tapi ternyata emang sama Allah emang nggak disampaikan ke dia sih, jadi rezekinya nggak sampai ke dia. Kalau dia kecewa ya gimana, itu di luar kemampuan kita, di luar kuasa kita, di luar kendali kita. Pada saat suami saya mengatakan hal itu tentang orang lain yang kecewa dengan saya, teman-teman, yang terjadi adalah saya langsung ingat pada kasus saya sendiri. Saya langsung ingat, ya Allah, apakah ini yang juga sedang terjadi padaku? Bahwa saya masih belum pantas. Bahwa ini belum rezeki saya untuk satu panggung bersama Pak Jamil Al-Zaini di luar negeri. Apa sebenarnya yang engkau ingin, pesan cinta apa yang engkau ingin kirimkan padaku sehingga harapan, sehingga mimpi yang sudah di depan mata banget, yang sudah saya usahakan banget, itu nggak terjadi. Padahal banyak orang yang bilang, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Saya sudah berusaha, tapi hasilnya berkhianat loh ini. Gitu. Maka teman-teman, yang ada waktu itu saya ngerasa bahwa setelah saya tanya pada diri saya, ada masa saya bertanya pada diri saya, ketika kondisi hati lagi bersih, akhirnya kurang lebih terjawab bahwa jujur saja teman-teman, jika itu kejadian, jika betul saya waktu itu satu panggung dengan Pak Jamil Al-Zaini, saya yang baru 1-2 tahun keluar dari perhotelan, yang baru masuk ke dunia training independen, saya pendatang baru ibaratnya, pasti saya bakalan sombong banget jadi orang. Pasti saya bakalan ngerasa, udah wah banget.